Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Jessica Suyisa. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Pengertian pernapasan. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat diidentifikasikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Dalam pernapasan umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Selanjutnya, fungsi sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia ada 5 bagian. Yang pertama yaitu menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Yang kedua yaitu pertukaran gas antara aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal molekul hemoglobin. Dalam sel darah merah akan dipompa melalui aliran darah. Yang ketiga yaitu pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalir oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap di paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang keempat yaitu menciptakan suara. Udara yang bergetar pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kontak suara. Yang kelima yaitu menciptakan bau. Proses penciuman dimulai dengan serta penciuman yang melepisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan respon sistem saraf. Organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Berikut adalah organ dan bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk mengangkat benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dalam rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga berselia. Selia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Yang keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Yang kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus. Yang keenam, pulpo atau paru-paru. Paru-paru benda di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk yang di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kiri dan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja.
Proses pernapasan manusia ada dua bagian. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini yang bagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan rusuk ke posisi normal. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian.